Baik, kita sudah menyembah Tuhan. Sahabat OBS dan Karisma Family, siapkan Alkitabmu. Siapkan Alkitabmu supaya Anda bisa mengikuti beberapa ayat yang kita akan pelajari. Firman Tuhan saat ini bertema, apakah menyelamatkan diri itu tindakan yang kurang iman? Artinya saya digerakkan Tuhan untuk membedah topik ini di masa-masa hari ini kita di rumah saja. Kita diminta untuk social distancing, kita diminta untuk mengasingkan diri, mengisolasi diri sendiri. Nah, apakah itu Alkitabiah? Karena beberapa orang berkata bahwa kok ibadah tidak boleh, kok ibadah ditutup. Mereka apa nggak percaya? Apakah mereka kurang beriman kepada Tuhan? Nah, minggu lalu, walaupun seruan itu masih sudah disampaikan, kami tetap beribadah. Bukan berarti kami sok-sokan berani. Hari ini kami off-kan ibadah di gereja. Dan jemaat beribadah di rumah dengan panduan seperti ini. Nah, banyak orang berkata bahwa mereka yang tidak ibadah bersama-sama di gereja itu takut, kurang iman. Bukan itu persoalannya. Nah, mari kita melihat, Alkitab sudah ada di tangan Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Kita akan membaca 2 Samuel 22 ayat 1 sampai 4. 2 Samuel 22 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Ayat yang kedua, ia berkata, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Ayat 4, terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Kita sudah membaca 4 ayat, dan ini adalah nyanyian pujian, nyanyian syukur dari Daud ketika dia merenungkan peperangan demi peperangan yang sudah dia lewati. Dan dia mengatakan cukup konkret dalam ayat ini. Dikatakan bahwa ayat yang pertama, Tuhan telah melepaskan dia dari semua cengkeraman musuhnya. Dan terutama dari cengkeraman Saul yang mengejar-ngejar dia. Dan kemudian ayat yang kedua, dia berkata, Tuhan itu bukit batu, kubu pertahanan dan penyelamatku. Jadi dia ngerti kalau dia selamat itu karena perlindungan Tuhan. Ayat yang ketiga dikatakan Tuhan itu diulangi lagi, gunung batu, tempat aku berlindung, perisai, tanduk keselamatan, kota benteng, tempat pelarianku dan juru selamatku. Dan dikatakan dia mengakui bahwa Tuhan menyelamatkan dia dari kekerasan. Pada akhirnya di ayat 4 dia menutup bagian ini dengan berkata, maka aku selamat dari semua musuh. Bapak Ibu, sahabatku, coba kita perhatikan siapakah Daud. Daud adalah seorang ahli perang. Kita tidak meragukan keberaniannya. Karena ketika yang lain takut, dia berani melawan singa, dia berani melawan beruang, dan dia berani melawan Goliat. Bahkan ketika semua perwira Israel takut, tawar hati. Bahkan ketika Saul, orang yang hebat diurapi Tuhan, itu pun tawar hati. Jadi kita tidak pernah meragukan keberanian Daud. Dan fakta Alkitab menyatakan Daud adalah seorang yang diurapi, dekat dengan Tuhan dan sangat beriman. Bayangkan, dia berani melawan Goliat hanya dengan bersenjatakan ketapel dan 5 batu. Kalau dia nggak beriman, tidak mungkin dia melakukan itu.
Jadi kita nggak pernah berkata bahwa, kita jangan pernah berkata bahwa ketika Daud bersembunyi, melarikan diri, itu dia kurang iman. Tidak. Dia berani melawan Goliat, dia berani melawan singa dan beruang. Jadi Daud adalah orang yang paling berani, ahli perang. Dia selalu berhasil mengalahkan musuh-musuh besar, pasukan yang hebat. Dia beriman, dia diurapi. Tetapi dengar baik-baik sahabatku, ada waktunya Daud mengungsi dari kejaran Saul. Ada waktunya dia melarikan diri. Ada waktunya dia bersembunyi dan berdiam diri. Jadi tidak selalu Daud maju, nekat, dan kemudian membabi buta menghadapi segala sesuatu. Dia selalu tanya Tuhan, Tuhan, aku harus maju, atau aku harus mundur. Karena itu kalau hari ini kita beribadah di rumah, bukan ibadahnya yang dilarang oleh pemerintah, tetapi kumpulan orang banyak. Nah, mari kita memahami ini, sehingga ketika hari ini kita ibadah di rumah, menjauhkan diri dari kerumunan, itu tidak salah. Karena Daud juga melakukan hal yang sama. Nah, kalau di sebelahmu ada orang di sekitarmu, suami, istrimu, anak-anakmu, coba bilang, katakan, Daud bukan bonek. Haleluya, puji Tuhan ya. Daud tidak selalu nekat dan maju. Ada waktunya dia mundur, bersembunyi, mengasingkan diri. Nah, Bapak Ibu sahabatku dimanapun engkau berada, coba lihat fakta-fakta Alkitab yang saya sudah catat beberapa. Dalam Kejadian 19 ayat 14 sampai 15. Nanti kalau ketinggalan boleh dicatat, boleh dibuka sendiri. Kejadian 19 ayat 14 sampai 15. Di sana Alkitab mencatat bahwa Lot disuruh oleh malaikat melarikan diri dari bencana yang akan terjadi atas kota itu. Saya bacakan, saya pangkas Bapak Ibu ya, tapi singkatnya begini. Lot berbicara dengan kedua bakal menantunya, katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Lot sudah dapat berita dari Tuhan, dari malaikatnya, bahwa kota di mana dia tinggal akan dihancurkan oleh Tuhan. Dan malaikat sudah berkata, pergi, lari, mengungsi. Dan ketika Lot menyampaikan kepada dua bakal menantunya, Alkitab mencatat dua bakal menantunya ini menganggap itu hanya olok-olok. Gak mungkin Pak, kota ini aman, kota kita ini kota maju, kita selama ini aman-aman saja. Dan ayat 15 perhatikan, ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Malaikat berkata, cepat, bangun, bawa keluargamu, naik ke atas gunung, mengungsi, supaya engkau jangan ikut lenyap. Sahabatku, mari kita menyikapi hal ini dan kita nikmati. Dalam keterbatasan, Tuhan punya cara untuk menjaman dan tetap memelihara imanmu. Catatan yang berikutnya dari saya, Elia pernah takut terhadap Isabel. Padahal baru saja dia mengalahkan sekian ratus nabi-nabi Baal dan Asyera. Seorang diri dia berani. Jadi kita tidak pernah meragukan keberanian Elia. Tetapi Bapak Ibu tahu, saudaraku tahu bahwa satu kali ketika Isabel mengancam Elia, Elia melarikan diri, Elia mengungsi, Elia itu menyendiri. Itu ada di 1 Raja-Raja 19 ayat 2 dan 3. Dan Tuhan sangat memahami kok Bapak Ibu kalau kita takut. Takut gak bisa dicegah, tapi takut harus diatasi. Setiap kita bisa takut. Perasaan takut bisa menyerang siapa saja. Takut itu manusiawi. Tapi jangan pelihara ketakutan. Harus segera diatasi.
Jadi saya tidak menyalahkan kalau Bapak Ibu saudaraku dimanapun engkau berada, engkau takut, khawatir, cemas. Saya pun sama. Ketika keluar kadang-kadang, aduh, ini virus di mana-mana. Ada perasaan juga, tapi jangan dikalahkan ketakutan, atasi, lawan. Dan Bapak Ibu, ketika Elia dia menyendiri, maka dia pergi, dan di tengah kesendiriannya Tuhan menjumpai Elia. Tuhan berfirman, Tuhan memberikan kekuatan. Itu nanti Bapak Ibu baca di 1 Raja-Raja 19 ayat 2 dan 3 dan seterusnya. Tuhan berkata, kamu tidak seorang diri, masih ada banyak orang yang mulutnya tidak mencium Baal. Aku memelihara mereka. Bangun, bangkit, jalan, makan, minum. Jadi Elia harus istirahat, dibangunkan, makan. Tidur lagi, dibangunkan, ayo makan, nanti perjalananmu terlalu jauh. Di masa-masa kita di rumah, social distancing, jaga kondisi, jaga stamina. Kalau perlu tidur, makan yang bergizi, yang sehat, seperti Elia. Dan Tuhan berbicara. Makanya dalam situasi seperti ini, kita nggak bisa ibadah rame-rame di gereja masing-masing. Nikmati kesendirianmu dengan Tuhan dan sharingkan apa yang engkau dapat dari Tuhan. Jangan sharingkan berita-berita yang menakutkan. Jangan sharingkan berita-berita yang tidak jelas. Tetapi sharingkan perjumpaanmu dengan Tuhan. Karena Tuhan akan berbicara dalam kesendirianmu. Sama dengan Yohanes ketika di Pulau Patmos. Walaupun Yohanes bukan dalam rangka melarikan diri, dia dibuang di sana. Tapi dalam kesendiriannya di Pulau Patmos, dia dapat pewahyuan yang hebat tentang akhir zaman. Dan saya berdoa supaya engkau mendapatkan pewahyuan. Sebentar, mari kita berdoa. Tuhan taruh sesuatu di hati saya. Bapa, hambamu berdoa dalam nama Yesus supaya ada pewahyuan, supaya ada firman yang hidup, yang menjamah anak-anakmu di mana mereka berada. Tuhan, engkau sentuh hidup mereka sehingga mereka mendengar suaramu, memahami firman-Mu, dan mereka berhasil mengatasi ketakutan dalam nama Yesus. Amin. Kita lanjutkan. Bapak Ibu, Abraham pernah mengungsi ketika terjadi kelaparan di negeri di mana dia tinggal. Kejadian 12 ayat 10. Saya baca dengan cepat. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Ketika ada kelaparan, Abraham mengungsi ke Mesir. Dan itu dilakukan juga oleh Ishak dalam Kejadian 26 ayat 1. Dikatakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Abraham mengungsi, Ishak mengungsi di saat kelaparan, di saat keadaan genting. Dia menyelamatkan diri, dia melarikan diri untuk sementara sampai keadaan pulih. Dan yang terakhir, sahabatku, ingat, Yesus pun menyingkir ke Mesir. Ketika Herodes marah, dia dibawa oleh Yusuf dan Maria mengungsi ke Mesir, melarikan diri ke Mesir, bersembunyi, mengisolasi diri di Mesir. Saya baca Matius 2 ayat 13 sampai 15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Herodes marah, dia menyerang Bethlehem, membunuh anak-anak 2 tahun ke bawah. Tapi sebelum itu terjadi, Tuhan sudah berkata, ngungsi ke Mesir, dan mereka luput dari bencana, musibah, amarah Herodes. Ayat 14. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Ayat 15. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Sampai kapan Yesus mengungsi di Mesir? Sampai kapan dia bersembunyi mengisolasi diri di Mesir? Sampai Herodes mati.
dan mereka menunggu firman Tuhan untuk mereka keluar kembali ke Israel. Sampai kapan kita di rumah? Sampai kapan kita harus mengalami situasi seperti ini? Tunggu pekerjaan Tuhan yang menghentikan wabah ini. Saya percaya setan tidak akan terus menang, corona tidak akan terus menang. Tuhan punya rencana atas gerejanya. Kehendak Tuhan supaya gereja tetap beribadah. Karena itu saya percaya akan ada waktunya kita kembali ke gereja, keluar dari rumah kita, sampai kalau di Yesus sampai Herodes mati, sampai corona bisa diatasi. Mari tetap setia di tempat di mana engkau berada, dengar suara Tuhan. Dan ayat yang sangat terakhir, ternyata Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menyelamatkan diri ketika situasi genting. Catat, buka, dengar Matius 10 ayat 23. Sekali lagi, Matius 10 ayat 23. Matius 10 ayat 23. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Dalam masa aniaya, dia berpesan kepada murid-muridnya, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Jadi mengamankan diri, menyelamatkan diri, merenungkan, bersembunyi sementara waktu, itu alkitabiah. Dan Tuhan menyarankan seperti itu. Baik, sebentar kita akan berdoa, menyembah Tuhan lagi, dan kiranya firman Tuhan terus bekerja dan hadirat Allah tetap menjaga hidup. Amin.